Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemarin setelah membahas masalah kemuliaan nasab, sedikit menegaskan lagi bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidak pindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain kecuali daripada hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis, lam azal unqal min akhlabit tahirin ila arhamit tahirat. Aku selalu pindah dari sulbi orang-orang yang suci sampai ke rahim mereka yang suci. Jadi semua ke atas daripada ayah ibunda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW memiliki banyak nama. Muhammad bin Abdullah, di antara nama yang paling mulia yaitu adalah Muhammad. Akan tetapi nama Rasulullah SAW, sebagaimana beliau menyebutkan namanya sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, qal inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufur wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadamayya wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad wa qad sammahu Allahu raufan rahima. Banyak daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Muhammad yang dikenal. Juga Allah SWT mengangkat nama Muhammad ini lebih daripada yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak, sungguh aku angkat bagimu penyebutanmu, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Hingga dalam solat kita, syahadat kita, tasyahud kita, kita selalu menyebut nama Muhammad. Juga nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad. Ahmad dikatakan ma'rufun fis sama, nama yang dikenal ada di langit. Wa anal mahi alladhi yamhu Allahu bil kufur, namaku juga al-mahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari diriku kekufuran. Wa anal hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya, aku adalah orang yang dijadikan orang itu akan kumpul ada di dalam komandonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariatnya Nabi Muhammad, dalam benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Banyak nama Rasulullah SAW, yang mana banyaknya nama ini menunjukkan atas kemuliaan seorang tersebut hamba. Bahkan dikatakan nama Rasulullah SAW itu mencapai 1000. Mencapai 1000. Sebagaimana juga nama Allah SWT, anna lillahi alaf isim wa anna nabi kadzalik. Bahwasanya Allah SWT memiliki 1000 nama. Dan juga Nabi Muhammad SAW 1000 nama. Banyaknya nama itu menunjukkan ala azamati musammah, atas mulianya yang dinamai. Bahkan diriwayatkan dalam hadis-hadis, dan ini saya menukil dari kitab Sirah Halabi, termasuk kitab yang paling lengkap untuk membahas Sirah Halabi. Saya sebutkan sedikit tentang keutamaan orang yang memiliki namanya Muhammad, tanpa membahas riwayat daripada dhaifnya, hadisnya dhaif atau kuat, karena itu ilmu beda.
Fa antum talibul ilm yahtaj ilal murajaah. Karena sebetulnya meriwayatkan hadis ini tidak boleh meriwayatkan kecuali kalau kita tahu keabsahan hadis itu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tasamma bismika finnar. Ya. Demi zat kemuliaanku, keagunganku, aku tidak akan mengazab seseorang yang dia memberi nama dengan namamu. Ya. Tasamma bismika finnar, dengan nama Nabi Muhammad SAW, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai bismikal masyhur wa huwa Muhammad wa Ahmad, yaitu yang namanya Muhammad dan Ahmad. Juga datang riwayat dari Abi Rafi' an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sammaituhu Muhammadan fala tadribuh. Kalau aku juga mendengarkan riwayat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalau kamu memberi nama Muhammad maka jangan memukul, karena mulia dengan nama tersebut, menjadi mulia karena namanya. Juga banyak riwayat-riwayat, di antaranya juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man wulida lahu thalathatu aulad falam yusamma ahaduhum Muhammadan faqad jahil. Siapa yang diberi 3 anak laki, tidak memberi salah satu di antara mereka nama Muhammad, maka dia adalah orang yang bodoh. Ada riwayat fahuwa minal jafa, maka orang itu adalah jauh dari Nabi Muhammad, fahuwa minal jafa. Wa fi ukhra faqad jafani, ada riwayat lain, maka dia menjauhiku, katanya Rasulullah alaihi wasallam. Juga datang daripada Atha riwayat, ma summiya mauludun fi batni ummihi Muhammadan illa kana dzakaran. Ma summiya maulud, tidaklah seseorang ketika istrinya hamil memberi nama yang ada di perut itu dengan nama Muhammad, kecuali insya Allah dipastikan anak itu akan jadi laki. Ya, kalau biasanya adatnya para salaf, nama anak perempuan yang terakhir kasih nama Nafisa. Kalau masih kepingin lebih mantap lagi, hamil, kasih nama Muhammad. Insya Allah keluar anak tersebut laki. Nah, ini saya nukil dari kitab Sirah Al-Halabi. Riwayat-riwayatnya juga ada riwayat yang hadisnya mu'dhal, ada yang munqati'. Wal mu'dhalu saqitu min huthnani. Hadis mu'dhal itu hadis yang dalam sanad riwayatnya itu ada terputus 2 rawi secara berkesinambungan. Misalnya ana Muhammad bin Taufik bin Abdul Qadir. Kemudian bin Husain, saya ngeriwayatkan dari Husain, itu namanya mu'dhal. Ada 2 yang terputus, itu namanya hadis mu'dhal. Kemudian ada riwayat yang mursal. Mursal itu riwayat yang diriwayatkan tabi'i langsung ke Nabi Muhammad SAW. Mursalun minhus sahabiyyu saqat wa kullu gharibun ma rawin faqat. Ya, hadis mursal ya juga termasuk hadis dhaif, min madhan hadis dhaif, yaitu yang terputus dari tabi'in langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ya kalau sudah dipastikan yang terputus itu adalah sahabat, maka tetap hadisnya bisa dikatakan hadis sahih. Oleh karena itu kalau kita membaca usul marasil Sa'id ibn al-Musayyib itu termasuk kuat. Kenapa? Karena dijelaskan bahwasanya karena setiap yang diriwayatkan Sa'id ibn al-Musayyib setelah diteliti semuanya itu mengambil daripada sahabat. Tidak ada yang lepas daripada sahabat. Nah, ketika kita tahu pasti bahwasanya
mursal tersebut yang diriwayatkan tabi'i dipastikan dia ngambil daripada sahabat, maka hadis itu dianggap apa? Dianggap kuat. Kenapa? Karena terkadang tabi'i dapatnya juga dari tabi'i yang lain, tidak langsung ke sahabat. Dari tabi'i meriwayatkan ke tabi'i yang ini, tabi'i yang ini meriwayatkan dari tabi'i ini, dari teman ke teman ke teman ke teman, belum tentu sampai ke sahabat nanti. Nah, tidak tahunya yang riwayatkan misalnya ada satu tabi'i yang tidak dikenal dengan kefiqahannya. Nah, akhirnya menjadikan hadis ini apa? Hadis ini dhaif. Ya nyinggung sedikit masalah ini karena sirah ini juga ada sangkut pautnya dengan riwayat-riwayat hadis ini. Kita memilih kitab Sirah bin Hisham ini karena beliau mengambil daripada riwayat-riwayat yang majority riwayatnya kuat. Nah, kemudian Muhammad bin Abdullah. Kita bahas ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Di kitab sini sebetulnya nanti dibahas untuk Abdullah ini, akan tetapi tidak panjang lebar. Saya membahas sedikit yang tidak dibahas ada di kitab. Karena Muhammad Abdullah Abdul Muttalib ini kita harus sedikit lumayan tahu banyak tentang sirahnya, karena termasuk tanda wujudnya Nabi Muhammad nampak yaitu di tiga ini. Bahkan ciri-ciri di kitab mereka ahlul kitab, yakfuluhu jadduhu, yang akan dididik ya, oleh kakeknya, di yakful, dirawat ya, dirawat oleh kakeknya. Dan Rasulullah SAW yatim. Muhammad bin Abdullah lamma aradallahu intiqal nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Muttalib tazawwaja Fatimah binti Amr. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak ingin memindahkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib ini Allah jadikan menikah, ya, sebabnya Allah jadikan dia menikah dengan Fatimah binti Amr bin Aid bin Amr bin Makhzum. Fawaladat lahu Abu Talib wa Abdullah walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Fatimah ini lahirlah anak yaitu Talib wa Abdullah. Abu Talib wa Abdullah. Abdullah ini walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantaqala dzalika nur ila Abdullah. Nur itu pindah ke Abdullah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abdullah ini menikah dengan Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra. Oleh karena itu ada riwayat yang mengatakan yakhrujun nabi akhiruz zaman, yakhrujun nabi akhiruz zaman min manafen, dari dua manaf. Akan muncul di akhir zaman nanti dari hasil keturunan dua manaf. Yang satu Manaf bin Qusay, yang satu Manaf bin Zuhra. Ya, ibunya Nabi siapa tadi? Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Nah, Rasulullah SAW juga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ada Abdul Manaf di atasnya ini sama. Cuman yang ini Manaf bin Zuhra, yang ini Manaf bin Qusay.
Walamma balagha min umri Abdillah 18 sana, ketika menginjak umurnya Sayyidina Abdullah 18 tahun, kharaja ma'a walidihi Abdul Muttalib liyuzawijahu Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah. Akhirnya keluar bersama ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, untuk meminang Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah, untuk meminta Aminah agar dikawinkan dengan Aminah. Famarra ala jumlatin minan nisa fasarat kullu wahidatin tu'ridu nafsaha alaihi. Ketika Abdullah ini keluar lewat, ketika keluar lewat, kelihatan perempuan ini semuanya menyodorkan diri kepada Abdullah. Jadi Abdullah ini emang dikenal orangnya ganteng, ya, karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW juga kelihatan. Sayyidina Abdullah ini semuanya nyodorkan diri, kepingin jadi istrinya Sayyidina Abdullah ini. Akan tetapi, ya, ringkas cerita, si Abdullah ini beliau anak yang betul-betul taat sama ayahnya, sama abahnya, yaitu Abdul Muttalib. Mereka tidak ada yang diterima, nunggu isyarah daripada abahnya, minta pilihan daripada abahnya. Abahnya yaitu Abdul Muttalib ingin menikahkan kepada Aminah karena dikenal kesolihahannya, ya, ahli ibadahnya. Juga ada sabab utamanya. Ini terakhir, yaitu sabab utamanya Abdul Muttalib kenapa kok menikahkan dengan Aminah? Karena beliau pernah datang berangkat ke kota Yaman. Berangkat ke kota Yaman. Ketika berangkat ke kota Yaman, dia berjumpa dengan Habr. Habr ini apa kalau bahasa sekarang, ya? Pendeta. Ya, pendeta. Nanti ada kuhan, ada Habr. Kalau Habr ini pendeta, dia tahu tentang ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya Nabi Muhammad dari kitab-kitabnya para nabi sebelumnya. Kalau kuhan itu tahu dukun, kalau sekarang, ya, bahasanya dukun. Mereka tahu karena dapat kabar dari jin. Ketika belum lahirnya Nabi Muhammad, jin itu bisa naik ke atas langit, mendengarkan pembicaraannya malaikat, bisa nguping, ya, apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Mereka tahu banyak kejadiannya. Makanya termasuk dukun dulu itu rujukan. Kenapa? Karena tahu tentang keadaan-keadaan, sering nguping ke langit. Ketika ada lahir Nabi Muhammad SAW, akhirnya langit itu apa? Ditutup, tidak boleh dimasuki lagi oleh para jin. Kalau ada jin yang mau masuk, dilempari oleh malaikat, ya, diusir oleh para malaikat. Intinya tadi ketika sampai ada di Yaman, fanazala ala habrin minal yahud, ketemu dengan pendeta daripada Yahud. Faqala manir rajul, siapa ini? Faqala min Bani Hashim, aku dari kalangan Bani Hashim. Qala ata'dzanu li an anzura ba'dak, boleh enggak aku ingin teliti kepribadianmu? Aku kepingin melihat dirimu. Katanya Abdul Muttalib, silahkan selama itu bukan aurat. Ya. Akhirnya dilihati, ya, daripada tubuhnya Abdul Muttalib ini. Maka malah di sini fafataha ihda min kharaihi fanadhara fihi. Tsumma nadhara fil ukhra. Ya, intinya diteliti, faqala ana asyhadu anna fi ihda yadayka
mulkan wa fil ukhra nubuwah. Aku ngelihat dari ciri-ciri yang aku dapatkan di kitab, di dirimu ini akan ada muluk kerajaan, juga kenabian. Nah, tapi juga aku mendapatkan hal itu kalau perempuannya itu dari kalangan Bani Zuhra. Apakah kamu istrimu dari kalangan Bani Zuhra? Ketika itu belum. Akhirnya kakeknya ini dengar itu, menikah dengan perempuan daripada Bani Zuhra dan ingin menikahkan anaknya Abdullah ini dengan kalangan daripada Bani Zuhra, berharap dengan ucapannya siapa tadi? Si Al-Habar tadi, apa, Habar pendeta ya, daripada ucapannya pendeta. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sedikit jelaskan tadi karena emang tidak disebutkan di kitab Sirah Ibn Hisham. Selebihnya nanti insyaallah dari kitab Tahdzib Sirah Ibn Hisham. Wallahu a'lam. Ada faedah di kitab I'anatul Talibin itu mengenai tentang nama Muhammad. Memang nama Muhammad ini sangat mulia, tapi sebagian ulama menganjurkan untuk memberikan nama Ahmad bukan Muhammad. Ini ibarahnya, wa qala li Sayyidi Muhammad bin Inan, uhibbu linnasi ayyusammu auladahum Ahmad duna Muhammad. Kenapa? Aku katanya senang manusia ini memberikan nama anaknya itu apa? Ahmad bukan Muhammad. Kenapa? Faqultu lahu walima dzalik. Akhirnya ditanya, kenapa itu? Kok harus Ahmad bukan Muhammad? Qala lilahnil amah. Karena banyak lahan penyebutan nama Muhammad. Fi ismi Muhammad. Fa inna ahlal aryaf, karena penduduk aryaf, yaqulunaha bikasril mim wal ha. Mihimmid. Mihimmid. Dia melahan, bahasanya itu mihimmid. Wa ahlul hadirah yaqulunaha bifathil mimil ula. Dia mengatakan fathil mim, bukan Muhammad, Muhammad. Muhammad. Wakilahuma lahnun, dua-duanya lahan. Nah, mungkin ini juga bisa diambil, hati-hati kalau memberikan nama Muhammad, Ahmad atau yang lainnya, yaitu biasanya orang Indonesia mengatakan mat-mat. Ya. Ini juga ya tidak sepatutnya. Kalau memberikan nama Muhammad, ya dipanggil nama sempurna Muhammad. Jangan mat-mat ya sama aja. Ini kan alasannya karena ada lahan. Ya penyebutan nama ya, seperti yang ada ini sekarang juga sama. Ya, atau dipanggil Mehmet seandainya ya. Atau dipanggil yang lainnya, ya nama Muhammad panggil sempurna dengan nama Muhammad. Jangan sampai dikurangi karena itu mulia. Kemuliaannya sudah disebutkan tadi, diantaranya nanti di hari kiamat. Nada munadin liyadkhulal jannah man ismu Muhammad. Nanti akan ada malaikat yang mengatakan, siapa yang nama Muhammad, ayo masuk surga. Kenapa? Karamatan li ismi Muhammad, karena kemuliaan nama Muhammad. Banyak kemuliaan dengan nama Muhammad, tapi itu lagi, memberikan nama jangan dipanggil, ya setengah-setengah, panggil namanya jangan dilahan. Jangan ada keliru bahasanya, palafatnya, harokatnya, panggil dengan nama sesuainya. Muhammad, atau kalau enggak ya panggil nama Ahmad.